kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak, meskipun di masa pandemi kalian belajar dengan daring tetapi tetap semangat ya. Patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, saya cek dulu kehadiran kalian. Ini ada Intan, ada Dauna, ada Wahyu, ada Fauzi, Devina. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup? Sekarang kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu yaitu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Lewat satumu, ayo maju. Memasuki materi yang baru, kita mengingat dulu materi yang kemarin. Mungkin ada yang masih ingat. Ayo Mbak Dauna, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama apa kemarin? Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu yang tertinggi ya. Kalau yang terendah? Perda. Ya, peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota ya. Kota. Ya, itu Kota. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi untuk materi yang kita pelajari hari ini adalah makna lembaga peradilan, kemudian dasar hukum peradilan di Indonesia, dan klasifikasi atau penggolongan lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian untuk kompetensi intinya bisa kamu lihat di sini ya, ada 1 sampai nomor 4. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu menjelaskan makna lembaga peradilan, kemudian mengidentifikasi dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Yang ketiga adalah mendeskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Terus tujuannya apa? Ya di sini mengidentifikasi makna lembaga peradilan, kemudian mendeskripsikan dasar hukum peradilan di Indonesia, serta mendeskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Untuk makna lembaga peradilan sendiri adalah alat yang menjadi perlengkapan negara yang memiliki tugas dalam andil mempertahankan untuk tetap tegaknya hukum. Jadi kemudian dasar hukum peradilan di Indonesia mungkin kalian tidak asing lagi, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24. Sebenarnya yang tertinggi itu adalah di Pancasila, yaitu khususnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian diturunkan ke dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 itu ayat 1 sampai 3, mungkin tidak asing ini ya. Kemudian bagaimanakah penggolongan atau klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia sendiri? Yaitu yang ketiga adalah lembaga peradilan Mahkamah Agung, yang badan-badan yang ada di bawahnya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian kesimpulan, lembaga peradilan bisa merupakan lembaga atau badan negara tempat proses penegakan hukum dan keadilan berlangsung. Lembaga peradilan di Indonesia diklasifikasikan menjadi peradilan negeri, peradilan tinggi, Mahkamah Agung, dan konstitusi. Setelah kita mempelajari materinya, sekarang ada tugas ya, sama LKPD-nya ya. Itu nanti juga bisa kamu unduh di situs Jaga Ratu. Nanti dikumpulkan minggu depan paling lambat ya anak-anak, untuk yang tugas mandiri. Kemudian untuk tugas kelompok ini bisa kamu lihat di PowerPoint-nya ya, itu. Mbak Marcel, kamu hasil diskusimu bagaimana Mbak Marcel? Ya, yang pertama itu nomor 1, menurut kami ketidaktahuan Nenek Minah sendirilah yang membuat dia buta akan hukum. Jadi menurut saya yang pertama itu kita harus mensosialisasikan hukum kepada masyarakat. Lalu di pihak perusahaan sendiri itu juga ada kesalahannya, karena hanya masalah sekecil itu saja masalah tersebut dibawa ke ranah hukum. Untuk nomor kedua, putusan dari hukum menurut saya itu benar di bagian pengadilan hukumnya, karena sebelum itu pasti pengacara dan pengadilan itu akan meminta kedua belah pihak untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan secara baik-baik. Tetapi jika keduanya sudah tidak bisa
dan dilihat lagi dari hukum, dan agar nantinya itu tidak terjadi apa-apa lagi seperti kejadian itu lagi, maka diambil tindakan. Lalu untuk nomor 3, hal pertama yang harus dilakukan aparat yaitu meringkas hukum dan memberikan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat. Banyak masyarakat buta hukum karena tidak tahu bahwa ada aturan dan hukum tersebut. Jadi menurut saya, hukum-hukum di Indonesia itu harus disosialisasikan secara baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sekian Bu, terima kasih. Mbak Daunayos yang masih, bagaimana tanggapan dari kelompok diskusi Mbak Marcel tadi? Menurut saya, pendapat dari Mbak Nabi tadi sudah benar bahwa seharusnya dimusyawarahkan dulu baru dibawa ke pengadilan. Namun, bagaimanapun juga, pencurian 3 kakao tersebut termasuk dalam hukum Undang-Undang Nomor 362 KUHP, di mana tahanannya paling lama adalah 5 tahun. Namun nenek Minah tadi hanya ditahan selama 6 bulan sehingga tidak dapat ditahan. Jadi menurut saya pengadilan sudah berlaku adil dan itu dapat jadi pelajaran bagi kita semua bahwa pencurian dalam hal sekecil apapun itu bukanlah hal yang benar. Sekian tanggapan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang disimpulkan. Mbak Intan masuk belum ya? Mbak Intan atau Mbak Wahyu? Kesimpulan hasil diskusi hari ini dari contoh wacana tersebut dapat disimpulkan: 1. Kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain, walaupun apa yang diambil tidak seberapa harganya, apalagi yang kita ambil dengan alasan ketidaktahuan kita. 2. Untuk menyelesaikan perkara tersebut, kalau bisa diusahakan dengan jalan damai atau musyawarah, karena ini termasuk juga mengamalkan Pancasila, khususnya sila keempat dari Pancasila. Jadi, tidak usah sampai ke ranah pengadilan. 3. Untuk pihak yang merasa dirugikan, seharusnya dapat berbuat bijak, karena nenek tersebut orang yang tidak punya. 4. Untuk pengadilan berusaha untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak sebelum menjatuhkan suatu hukuman, karena adanya lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan. Untuk mendapatkan haknya sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku, jangan sampai keputusan pengadilan membuat rakyat merasa tidak mendapatkan keadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, di sini Bu Guru hanya akan mempertegas untuk kesimpulan diskusi hari ini ya. Jadi dengan adanya lembaga peradilan harus bisa menegakkan keadilan ya anak-anak. Jadi dengan adanya lembaga peradilan itu bisa menegakkan keadilan. Sehingga alat penegak hukum harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Jangan sampai yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Itu kan sering terjadi ya. Jadi dengan adanya lembaga peradilan itu yang namanya hukum itu harus ditegakkan. Yang benar ya tetap harus benar, yang salah tetap disalahkan. Ya, ini. Kemudian untuk kalian sendiri bisa tercapai yang namanya hukum itu berjalan tertib kalau kalian harus mentaati peraturan yang ada. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang akhirnya apa? Akan sampai ke ranah pengadilan. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya, kita refleksi ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, kita refleksi ya. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian memahami tentang apa tadi? Makna lembaga peradilan, kemudian dasar hukum peradilan di Indonesia, klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Sekarang coba Mbak Yanum, untuk Mahkamah Agung tadi kan kekuasaan tertinggi. Untuk badan peradilan yang ada di bawahnya, apa saja tadi Mbak Yanum? Atau Mbak Marcel bisa membantu? Badan peradilan. Ya, Bu. Ya, coba. Peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu adalah untuk materi yang kita pelajari hari ini ya anak-anak. Jadi silahkan untuk bisa menciptakan suatu keadilan ya, itu harus mentaati hukum yang berlaku. Untuk materi pertemuan yang akan datang ya silahkan nanti dipelajari di buku paket atau juga bisa bahan ajar yang kemarin sudah saya share ke kalian atau juga bisa kamu unggah lewat situs Jagaratu, yaitu tentang apa? Untuk materi berikutnya yaitu tentang perangkat apa? Peradilan yang ada di Indonesia. Ya, siap ya anak-anak, nanti dipelajari di rumah. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.